kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Pak Warso. Selamat siang Bu Yuli. Pak Warso, menurut saya ini saya ada tugas untuk belajar dari panjenengan terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika. Jadi nanti saya belajar dari pengalaman yang pernah dengan temui. Yang pertama, Pak Warso pernah menemui kasus yang termasuk dalam dilema etika nggak? Ini dulu definisi dilema etika yang dimaksudkan yang bagaimana ya? Jadi kalau di pendidikan guru penggerak itu di modulnya itu kan ada kasus itu terbagi menjadi dua Pak. Ada dilema etika sama ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu adalah kasus yang sudah jelas benar salahnya. Jadi misalnya ada kasus sebagai kepala sekolah diminta untuk menyetujui laporan keuangan fiktif. Nah itu kan bujukan moral Pak itu. Tapi kalau dilema etika itu kasus yang benar lawan benar. Jadi misalnya ada siswa berprestasi tapi melanggar. Kalau dia dihukum nanti dia tidak bisa mengikuti seleksi untuk jenjang berikutnya lewat jalur prestasi. Tapi kalau tidak diberikan hukuman, dia nanti akan ada ketidakadilan bagi siswa yang lain. Nah, kasus yang seperti itu jadi kasus benar lawan benar yang dimaksud dilema etika itu seperti itu. Pak Warso pernah menemui yang seperti itu? Itu pernah, tapi sudah beberapa tahun yang lalu yang pernah terjadi di sekolah ini. Kalau secara regulasi kan siswa yang hamil di luar nikah harus dikembalikan ke orang tua, dan kalau tidak dikeluarkan itu kan akan jadi model bagi yang lain bahwa ternyata sekolah dalam kondisi hamil tidak bersuami boleh. Nah, kalau seperti itu kan ya rusak. Nah, kejadian yang pernah saya alami seperti itu. Berarti ada siswa yang hamil di luar nikah, secara aturan harus dikembalikan ke orang tua, tapi apabila dikembalikan ke orang tua akan berdampak pada masa depannya yang bersangkutan. Tapi kalau tidak dikeluarkan berdampak kepada contoh yang jelek bagi siswa yang ada di sekolah. Nah dengan kasus itu Pak, langkah yang diambil Pak Warso dulu seperti apa Pak? Langkah untuk menyelesaikan masalah ini? Kan di dalam tataran sebuah aturan itu kan ada regulasi, ada tata tertib, ada kebijakan. Karena sudah berkaitan dengan etika, waktu itu kebijakan saya yang ke bawah, artinya ke bawah itu ke sekolah, ke siswa, tetap anak itu saya kembalikan ke orang tua. Tapi kebijakan intern saya karena mereka sudah kelas 9. Posisinya anak di kelas 9. Nah, posisinya anak sudah kelas 9, waktu itu masih ujian berbasis kertas. Saya koordinasi dengan teman-teman staf supaya anak ini untuk sebagai model ke anak-anak yang tertinggal di sekolah harus tetap dikeluarkan. Cuma secara intern saya koordinasikan dengan teman staf, ini dikondisikan untuk belajar di rumah karena tinggal, kalau tidak salah waktu itu tinggal 4 bulan atau 5 bulan itu sudah ujian
nasional, maka saya kondisikan untuk nanti biar tetap ikut ujian nasional, tapi kita nanti panitia yang akan ngantar soalnya ke sekolah. Berarti anak ini tetap ikut ujian tapi tidak di sekolah, statusnya dikembalikan tapi ikut ujian. Ya, statusnya tetap kita kembalikan sebagai model bahwa ini seperti ini tidak diperbolehkan di sekolah kita, tapi secara etikanya tetap, karena juga menjaga kelangsungan masa depan anak yang bersangkutan, kami sepakat dengan teman-teman staf untuk nanti pada saat ujian nasional kita ikutkan dengan kita antar ke rumahnya soalnya. Berarti kan itu kebijakannya sekolah seperti itu ya Pak. Ketika akan mengambil kebijakan 2 langkah itu, anak dikembalikan tapi tetap ikut ujian, itu sebelumnya yang jenengan lakukan apa Pak? Apakah berkoordinasi dengan teman-teman rekan-rekan di staf atau dengan melibatkan siapa saja? Kan kita di sekolah itu kan tidak bisa berjalan sendiri. Semua kebijakan, semua kegiatan itu akan lebih baik, akan lebih terprogram apabila hasil pikirannya orang banyak. Tetap kepala sekolah mengambil kebijakan, tapi harus tetap koordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita koordinasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Dengan adanya koordinasi itu, orang tua justru malah mengucapkan terima kasih, anaknya sudah diakomodir, sudah diperhatikan oleh sekolah dengan memandang masa depannya anak. Berarti ketika jenengan mau mengambil keputusan itu, yang jenengan jadikan pertimbangan yang pertama masa depannya Siswa, masa depan siswa sekaligus dengan kepentingannya seluruh siswa yang ada di sekolah. Kalau kita tidak keluarkan anak itu di depan anak-anak, ya sudah jadi role model yang jelek, yang akan dijadikan sesuatu yang tidak bijak sama anak-anak. Terus waktu jenengan mulai koordinasi dengan staf, koordinasi dengan orang tua, kemudian sampai jenengan akhirnya menentukan langkah yang jenengan ambil seperti itu, adakah tantangan yang jenengan hadapi Pak? Maksudnya apakah ada penolakan dari tantangan yang jenengan hadapi pada waktu itu? Yang namanya tantangan tetap ada. Yang dikhawatirkan teman-teman itu karena mereka ada yang tinggal satu desa, dikhawatirkan apa yang kita lakukan itu mereka tahu gitu loh. Jadi kalau mereka tahu, ini jangan-jangan di pola mikir anak-anak ini adalah sebuah kebohongan gitu, pembohongan publik gitu loh. Cuma kan ya kita sudah yakinkan ke teman-teman bagaimana caranya, apa yang kita lakukan ini jangan sampai istilahnya ya, kalau misalkan ada yang tahu ya jangan sampai peristiwa ini ya jadi sesuatu yang dianggap pembohongan. Ya, sesuatu yang dianggap pembohongan. Niat kita kan menyelamatkan masa depan anak. Kita kan tidak tahu nanti, walaupun sekarang anak itu misalkan hamil nanti punya anak, terus dia punya ijazah SMP, punya cita-cita mau bekerja di mana, mau nanti ada apa di sana, wong kita tidak tahu nasib orang. Pertimbangan kita hanya memandang masa depan mereka. Tantangannya tentang kekhawatiran teman-teman, penilaian masyarakat. Ya. Tapi hal itu tidak terjadi ya Pak? Ternyata tidak terjadi, dan ya di sekolah juga setelah kejadian itu seperti itu tidak terulang. Itu kan berarti sebagai model, oh ternyata kalau saya berbuat begini dikeluarkan dari, ada efek jerahnya, ya, ada efek jerahnya, dikembalikan ke orang tuanya kan. Kemudian hal paling efektif dari langkah yang jenengan ambil tadi yang mendukung keberhasilan jenengan
Saya kalau langkahnya yang jenengan ambil tadi kan dikatakan berhasil ya Pak, anak-anak tidak terdistraksi, maksudnya anak-anak tetap pada koridornya bahwa hal seperti itu salah, tapi anak itu tidak kehilangan kesempatannya ya. Nah itu dari langkah koordinasi dengan staf, koordinasi dengan orang tua, kemudian meyakinkan ke seluruh warga sekolah bahwa itu nanti tidak akan mendistraksi pengertian anak-anak, itu langkah yang dinilai paling efektif yang mana? Ya sebetulnya langkah yang efektif itu ya istilahnya gitu ya preventif sebetulnya gitu. Mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu. Jadi yang nomor satu itu sebetulnya ya penanaman akhlak, budi pekerti, karakter kepada anak sejak dini supaya hal yang seperti itu tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi itu kebijakan gitu. Tapi yang paling baik ya sebetulnya memang kita jangan sampai ada pembiaran terhadap pendidikan karakter anak, dan itu harus terdeteksi mulai mereka masuk sekolah ini sampai keluar gitu. Jadi preventifnya di situ. Terus ketika Pak Warso menyelesaikan masalah itu apakah serta-merta penyelesaian itu langsung jenengan lakukan atau jenengan punya jadwal tersendiri? Jadi misalnya besok Pak Warso melaksanakan ini, besoknya nanti yang melakukan ini secara terjadwal, rinci atau spontanitas waktu itu? Ya semua perlu langkah, perlu program. Cuma program itu karena ini sesuatu yang harus segera, ya kadang-kadang program itu yang kita rencanakan hari ini harus begini, ternyata tidak, ada yang harus lebih didulukan karena kondisinya kan ya perutnya makin lama makin kelihatan, dan kalau situ kan juga perlu untuk menjaga privasi anak juga, untuk menjaga omongan anak-anak juga kan ya, antara lain jangan sampai misalkan ada yang anak yang tahu ya sebetulnya anak yang sudah ada yang tahu, tapi jangan sampai masalah ini membesar terus langsung diketahui oleh semua anak yang akhirnya efeknya lebih dasar. Makanya perlu langkah cepat sehingga saat itu setelah ada kabar, terus ada laporan dari bapak ibu guru, ada perubahan tingkah laku dari anak tersebut, ada perubahan fisik, ya kita langsung bertindak. Berarti jadwalnya on the spot tentunya, maksudnya pas waktu ini langsung hari ini kita ini, terus besok iya, seperti ini. Harus seperti itu karena semakin kita biarkan, saya khawatir masalah itu semakin membesar. Adakah orang atau faktor yang membantu akhirnya panjenengan memutuskan bahwa kebijakannya seperti ini, yang menginspirasi atau yang membantu panjenengan dalam mengambil keputusan itu? Ya tetap Mbak, saya tak bisa bekerja sendiri. Saya selalu koordinasi dengan wali kelas pertama, terus kepada teman-teman staf saya. Paling tidak selain koordinasi, saya bisa tetap masukan langkah yang tepat ini seperti apa, siapa yang harus ke sana, siapa yang harus menangani ini, harus tetap koordinasi. Baik Pak, langkah yang diambil Pak Warso tadi kan ini ya, termasuk langkah yang sukses, yang bisa menjembatani dua hal itu sehingga sama-sama win-win solution gitu. Nah ini yang paling penting buat saya Pak, pelajaran yang jenengan ambil yang bisa jenengan tularkan ke saya tentang pengambilan keputusan di anak ini gitu. Yang apa ya, pegangan untuk saya ketika kalau nanti saya menghadapi masalah seperti itu. Ya intinya regulasi tetap regulasi, cuma regulasi itu juga harus tetap di bawah regulasi adalah sebuah kebijakan. Memandang peristiwa harus melihat jauh ke depan.
mempertimbangkan beberapa macam aspek. Kita tidak tahu kedepannya anak seperti apa, maka tidak boleh menghakimi kesalahan anak tanpa melihat jauh ke, ya intinya begitu Mbak. Banyak pertimbangan karena kita sudah diamani untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, paling enggak ya harus mikirnya jauh. Itu kira-kira. Berarti kalau dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, utamanya kepentingan masa depan anak. Ya, nomor satu adalah kepentingan masa depan. Kita nggak tahu anak itu ke depan mau jadi apa. Sekarang mungkin nggak benar, tapi kita nggak tahu ke depan dia akan jadi apa. Ya, hanya bisa berdoa sama mengarahkan. Jadi Pak Warso, saya rasa cukup untuk ngobrolnya. Saya sudah dapat satu pelajaran berharga dari yang kasus yang jenengan hadapi, bahwa bagaimanapun juga regulasi tetap ditegakkan, tapi untuk kebijakan harus tetap pertimbangkan masa depan anak. Terima kasih Pak Warso untuk waktunya, untuk cerita pengalamannya. Semoga nanti saya bisa seperti Pak Warso yang bisa mengambil kebijakan dengan bijak. Amin. Terima kasih Pak Warso untuk waktunya. Sama-sama, Kita akhiri Pak Warso. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.